sebagaimana telah kita lalui, ya. Contoh protein hewani, pada jenis protein hewani, satu telur, ya. Telur nih kuningnya bersifat panas lembab pada kuning telur. Makanya orang yang punya kolesterol dijadikan pantangannya yaitu tidak boleh banyak makan telur, terutama kuningnya, ya. Dan hanya direkomendasi oleh kedokteran modern orang yang mempunyai kolesterol dalam waktu 1 pekan boleh mengkonsumsi 2 telur saja. Nah, jikalau harus mengkonsumsi, ya, menurut teori klasik ini, silakan konsumsi telur yang kuningnya bersifat panas lembab, tapi cari pasangannya, ya, yang bersifat dingin. Sehingga apa? Untuk tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, untuk memasangkan, ya, untuk menetralkan sifat yang panas sehingga tidak berdampak pada tubuh Anda. Demikian adapun putihnya, ya, dia netral condong ke arah dingin. Netral condong ke arah dingin. Makanya ketika makan kuning telur, makan juga putihnya sebagai pendinginnya. Nah, kemudian ikan, ya. Ikan ini dia lebih bersifat kepada dingin dan lembab. Makanya menurut teori klasik berarti Anda yang ingin mengkonsumsi protein hewani dengan nasi, berarti yang paling aman adalah Anda konsumsi yaitu nasi dengan ikan. Ikan dingin, nasi panas. Nah, ini diantara contohnya. Kemudian yang jenis protein hewani yang ketiga, contohnya adalah kambing. Kambing ini bersifat panas, ya. Jika kambingnya kambing domba, maka dia sifatnya panas lembab, ya. Berarti dari teori ini, kalau makan kambing jangan sama nasi. Makan kambing jangan sama nasi. Berarti apa? Kalau Anda makan kambing, cari pasangannya. Contohnya pasangannya, Anda makan kambing dengan sayur, ya, salad, kambing dengan labu kuning, kambing dengan labu siam, kambing dengan timun, ya. Ini contoh saja. Tapi jikalau tidak, dan Anda tidak bisa mengkombinasi hanya 2 jenis sifat makanan yang seperti ini, Anda harus ada menghadirkan nasi. Katakan Anda makan nasi kebuli, ada kambing, ada nasinya, berarti panas, ya. Maka Anda hadirkan pihak yang ketiga, yaitu pendinginnya, katakan timun, ya, katakan timun. Dan timun ini paling sempurna, ya, dibanding timun yang sudah menjadi acar, karena cuka tadi sifatnya sudah panas, ya, cuka tadi sudah sifatnya sudah panas. Berarti paling perfect adalah timun yang segar. Nah, jadi nasi kebuli plus timun, jadinya panas plus dingin untuk meminimalisir. Tetapi yang paling sempurna, paling perfect adalah cukup panas dan dingin. Katakan kambing sama timun, itu paling sempurna. Barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah sapi. Sapi dibedakan oleh Ibnu Qayyim, ada sapi dewasa, ada anak sapi, ya. Kalau sapi dewasa sifatnya adalah dingin, tapi dia sulit dicerna, ya, sulit dicerna. Makanya untuk anak balita, untuk lansia, jangan banyak memasak untuk mereka protein hewani berupa sapi. Nah, jikalau harus sapi, pilih daging pilihan bagian yang terbaik. Contohnya adalah bagian tulang rusuk, tulang punggung, ya, kemudian tulang pada lehernya, kemudian pada tulang paha, terutama paha depan. Ini adalah daging-daging yang direkomendasi oleh kedokteran klasik. Kenapa? Karena dagingnya lebih lunak. Dagingnya lebih lunak. Adapun pada sapi, anak sapi atau ijl, ya, ini sifatnya adalah panas dan dia lebih mudah dicerna. Apalagi anak sapi yang masih menyusui, ya, anak sapi yang masih menyusui, dagingnya, ya, jauh lebih baik daripada sapi dewasa. Nah, berarti di sini kalau Anda ingin makan daging sapi sama nasi, sah-sah saja. Ingat, sah-sah saja, baik-baik saja. Bukan kami bicara dari sisi agama, ya, bukan berarti mengkombinasi panas dan dingin. Yang tidak mengkombinasi panas dingin katakan makan kambing sama nasi haram atau makruh, bukan. Kami hanya bicara dari sisi yang terbaik, dari sisi kedokteran klasik, terutama klasik Arab, bagaimana melihat menu makanan yang terbaik, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaklah melihat makanan yang dia makan, ya. Sebelum dimakan dilihat dari sisi halal haram, dari sisi ini menyehatkan apa tidak,
dari sisi ini pantangan untuk kita apa tidak, itu perlu dilihat. Nah, untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna. Kesehatan sempurna untuk apa? Untuk kita bisa istiqomah dengan ibadah karena sehat walafiatnya kita. Nah, ini adalah hanya murni sebab. Nah, rahimakumullah, demikian ya pembahasan mereka. Berarti dari sisi sini sapi dewasa dengan nasi berarti bisa. Sapi dewasa dengan nasi berarti bisa. Nah, kemudian yang kelima, kuda. Ya, kuda halal untuk dikonsumsi. Cuma belum ma'ruf di negeri kita untuk mereka mengkonsumsi kuda. Nah, dan kuda ini Anda bisa lihat ya kekuatan